Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfat. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai fitur baru Figma, yaitu mengenai variabel. Fitur ini masih dalam tahap beta atau dalam tahap pengembangan. Di sini saya akan membahas bagaimana mengimplementasikan fitur baru Figma, yaitu variabel, di mana untuk video kali ini kita akan membahas tipe color. Sebelumnya teman-teman silakan untuk mendownload file ini yang telah saya lampirkan di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam file Figma masing-masing. Oke, teman-teman silakan ikuti saya ya. Teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada menu baru yaitu local variable. Nah, di sini kita akan melakukan implementasinya. Nah, filenya akan seperti ini. Langkah pertama-tama teman-teman silakan membuat variabel baru. Di sini ada pilihannya ya. Ada color, number, string, boolean. Nah, kita akan memilih yang color. Maka tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah bagian collection. Ini bisa diubah nama dari data yang ada di sini ya. Misalkan ini adalah kita ubah namanya menjadi my chart. Kemudian di sini ada value. Ketika kita ubah di sini, misalkan ditambahkan menjadi mode. Nah, ini akan menampilkan dua warna yang akan kita implementasikan seperti pada video sebelumnya, yaitu warna pertama dan warna kedua itu ada perbedaan. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal klik 2 kali, kita ubah menjadi seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal klik bagian ini, kemudian di sini teman-teman ubah menjadi mode warnanya ya, mode color seperti ini dengan warna yang bagian dark itu menjadi hitam seperti ini. Selanjutnya teman-teman tambahkan lagi variabel warna. Kemudian tulis lagi di sini. Ini untuk teksnya ya, atau judul dari bagian yang ini, yang my chart. Untuk bagian cerahnya atau terangnya sama putih, di bagian yang gelapnya kita ubah ke 42.8C73 seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian kita tulis bagian teks color. Di sini ya masih sama putih ya semuanya. Nah, di bagian yang gelap itu 1B, 1C, kemudian 2B. Seperti ini. Kita lanjutkan. Kita tulis background color. Di sini kita ubah menjadi 0E1420. Di bagian ini tetap sama menjadi putih seperti itu ya. Kita tambahkan lagi. Ini stroke garis. Karena di sini nanti ada garisnya. Kita ubah stroke color. Kemudian di bagian ininya kita ubah ke 00F FD1. Di bagian yang gelapnya atau yang dark itu kita ubah menjadi E8 seperti ini. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya adalah teks yang kedua ya. Yang ini kan teks color pertama. Kita ubah lagi di yang ini menjadi teks color kedua. Nah, di sini warnanya sama dengan yang di atas, yaitu 00 FFD1. Oke, selanjutnya di bagian yang dark itu teman-teman ubah ke bagian yang 0E1420. Yang ini ya. Kita lanjutkan, kita tambahkan color lagi.
Di sini adalah text button color. Nah, di bagian ini itu kita ubah ke 0E1420. Dan bagian ini tetap sama, yaitu putih ya. Kita lanjutkan ke bagian buttonnya, button color. Nah, di bagian button itu yang bagian ini menjadi 00 FFD1. Di bagian yang gelap atau yang dark itu diubah menjadi 428C73. Sama dengan yang di atas ini. Terakhir adalah bagian total ya. Kita ubah bagian total. Bagian total color ini sama putih. Kemudian di bagian ini itu kita ubah ke E8. Seperti ini. Silakan teman-teman untuk menjeda video ini untuk melihat rangkaian mode colornya dari yang light kemudian yang dark ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini. Nah, di bagian ini kita ubah. Yang pertama kali adalah di bagian ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih fill yang ini, kita ubah ke mode color. Ini jangan panik teman-teman, di sini pasti warnanya akan hilang. Ini yang ini juga kita ubah juga ke mode color. Nah, selanjutnya di bagian yang ini. Nah, bagian yang coffee itu kita ubah ke bagian text color 2. Kemudian yang bagian ini, yang 3 ini kita select ya. Kita ubah ke text color yang pertama. Ini akan hilang seperti ini. Bagian ini juga sama, kita ubah ke bagian text color yang ini. Kemudian ini adalah bagian mode color. Oke, sebentar, ini yang bagian mode color. Ini akan hilang karena bagian ininya belum disetting ya. Jadi teman-teman ke sebelah kanan itu bagian ini, teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada my chart, kemudian di sini pilih yang dark. Nah, maka warnanya akan muncul. Nah, di bagian stroke-nya kita cari yang namanya stroke. Di sini ada stroke color. Selanjutnya kita samakan di bagian ini ya. Jadi di sini tadi adalah text color kedua, kemudian yang ini adalah text color yang pertama yang ini. Ini juga sama, text color yang pertama. Ini adalah yang mode color. Jadi yang selection colornya ya, jadi untuk keseluruhannya. Kemudian bagian stroke-nya kita ubah juga ke bagian stroke color. Selanjutnya bagian ini, yaitu total. Bagian total, teman-teman tinggal cari yang total color. Seperti ini. Nah, kemudian bagian ini, kita ubah ke text button color. Dan selanjutnya yang bagian terluarnya, pergi ke fill yang ini. Kemudian pilih yang button color. Maka hasilnya seperti ini. Apa perbedaannya? Jadi ketika teman-teman masuk ke bagian ini lagi, kemudian teman-teman ganti ini menjadi
eh, seperti ini, dia akan berubah dengan syarat yaitu di bagian terluarnya. Nah, yang bagian terluar ini ya, kita ganti di sini fill-nya menjadi background color. Maka dia akan menyesuaikan seperti ini. Ketika teman-teman ubah lagi ke mode yang dark, dia akan seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman membuat satu frame untuk memastikan tampilan yang ini dapat berubah seperti ini. Jadi teman-teman klik bagian ini, kemudian tinggal buat frame kotak ya, seperti ini. Nah, di bagian ini teman-teman tinggal pergi ke bagian fill, kemudian pilih yang mode color, kemudian pilih yang ini, kemudian yang ini ubah menjadi light seperti ini mode colornya. Nah, di bagian ini my chart kita tarik seperti ini, dia akan berubah warnanya. Oke teman-teman. Nah, jika teman-teman mengalami kendala, misalkan seperti ini. Nah, di sini saya ubah dulu ya, seperti ini. Nah, dia tidak berubah. Maka di bagian ini, yang bagian ini ya, teman-teman ubah menjadi auto. Maka dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita coba untuk menjalankan atau running ya. Nah, Figma juga melakukan pembaruan di bagian running atau present-nya ya, untuk mempresentasikannya. Ada yang seperti ini. Jadi secara langsung seperti ini. Oke. Kita bisa ubah di sini untuk melakukan tes, melihat apakah ada perubahan. Oke. Nah, kita bisa perbesar. Kita tunggu. Nah, dia akan seperti ini. Ketika di bagian ini kita ubah lagi menjadi dark, otomatis di bagian ini dia juga akan berubah. Oke teman-teman, cukup sekian mengenai materi tipe variabel color ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang membingungkan, teman-teman bisa berkomentar. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai hal-hal ini ataupun hal lainnya yang tentunya mengenai desain. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai variabel dengan tipe number. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.